Jadi barokah-barokah inilah yang mau kita inginkan. Apa itu barokah? Barokah artinya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Ada orang punya mobil, sama mereknya, sama harganya, sama showroomnya, sama belinya, tapi yang satu mobil hanya dipakai rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor, ditarik karena bayar lambat kredit. Tapi ada mobil yang dipakai sholat tarawih, hadir tablik akbar, datang pengajian, membawa anak yatim, fakir miskin. Maka ini mobilnya sama, tapi ini ziyadatul khair, bertambah. Itu yang disebut dengan barokah. Ada orang yang umurnya sama 50 tahun, tapi yang satu 50 tahun rumah warung kopi, mati. Yang satu lagi isinya ngaji dengan habaib, ngaji dengan kiai, ngaji dengan guru, bacaan marhaban, bacaan maulid, simtud durar, adiya'ul lami, tablik akbar, ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji hadis, bekerja, beraktivitas, umurnya sama. Tapi yang lebih itu adalah ziyadatul khair, lebih barokah. Sama-sama hidup di malam keberapa kita ini sekarang? 10, tergantung kapan mulainya. Pokoknya antara 10 dengan 11. Yang mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, malam ke-10. Yang mulai Rabu, malam ke-11. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama malam Ramadan, tapi yang satu malamnya dari mulai maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, habis itu tablik akbar berjamaah, dapat salam, dapat bacaan dari qari al-hafiz, dapat kata sambutan. Maka insya Allah kita yang hadir malam ini lebih barokah insya Allah. Itu yang dimaksud ziyadatul khair. Mudah-mudahan umur kita barokah, anak kita barokah, istri barokah, harta barokah, dan pada akhirnya hidup kita barokah berakhir dan kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menjemput keberkahan, sudah saya terjemahkan makna berkah di bulan suci Ramadan. Ramadannya sama, jumlah harinya beda 1 hari, jamnya sama. Lalu apa kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari Ramadan ini sehingga Ramadan ini betul-betul berkah? Hanya tersisa 20 malam lagi. Kalau berakhir Ramadan ini, habislah Ramadan. Selesai Ramadan, masuk bulan Maret. Ramadan Syawal nanti insya Allah jatuh pada bulan Maret. Nah, ada 5 yang bisa kita isi di Ramadan ini supaya Ramadan kita ini berkah insya Allah. Yang berlalu sudah 10 malam, apa boleh buat? Sudah lewat, nggak bisa diulang. Nangis air mata darah nggak akan terulang. Tapi yang 20 malam lagi kita isi yang 5 ini insya Allah. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, Ramadan ini kita isi dengan qiyam. Kita isi dengan qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kenapa Ustadz berdiri? Ya karena nggak ada kursi. Kenapa nggak ada kursi? Saya nggak mau. Tadi saya diminta, Ustadz Somad nanti kursinya diletak di mana? Saya bilang saya berdiri aja. Nggak enak kalau saya duduk, para kiai guru-guru kita di bawah. Tapi kalau saya berdiri, saya seakan merasa anak TK yang sedang presentasi ini sekarang. Maka qiyam, berdiri. Apa maksudnya berdiri? Berdiri di waktu malam, jangan sampai tidur. Oh, kalau berdiri di waktu malam nggak tidur, besok nggak bisa kerja Pak Ustadz. Tidur boleh, hanya untuk persediaan supaya besok bisa fresh, bisa segar.
tapi malam ini diisi dengan berdiri. Apa maksud berdiri di waktu malam? Berdiri sholat maghrib berjamaah, sudah. Berdiri sholat isya berjamaah, sudah. Berdiri sholat tarawih berjamaah, sudah. Berdiri sholat witir berjamaah, sudah. Berdiri lagi tablik akbar, yang nggak dapat duduk nggak apa-apa, kita sama-sama berdiri. Kalau ada yang mengatakan aku tadi berdiri, kalian cuma berdiri, aku berdiri bercakap ngomong lagi. Nah, tidur jangan lama-lama, nanti pulang pengajian. Tadi saya mulai jam 9, nanti jam 10 saya akan selesai, karena Ustaz Somad di mana-mana tausiahnya 60 menit. Setelah itu pulang ke rumah langsung tidur. Jangan nonton TV, jangan buka handphone, mata kena radiasi cahaya, susah tidur. Tutup, mati lampu, langsung tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, makan antimo. Langsung tuh tidur. Tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun, cukup 5 jam, jangan banyak-banyak. Jam 3 bangun, berdiri lagi. Sholat sunat wudhu, berdiri lagi. Sholat sunat taubat, berdiri lagi. Sholat sunat tahajud, berdiri lagi. Sholat sunat hajat. Tadi kan sudah sholat tarawih Pak Ustadz, ya? Tadi kan sudah sholat witir Pak Ustadz, betul? Nanti malam kalau bangun masih boleh sholat sunat? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi sholat sunat setelah witir, hukumnya boleh. Tapi katanya witir paling bagus di akhir malam, betul, tapi bukan berarti wajib. Hadisnya juga sahih, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra, jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam witir. Tapi juga ada hadis mengatakan sholat tarawih ikut witir dengan imam dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Makanya jangan habis tarawih langsung pulang, ikut witir dengan imam. Nanti setelah pulang barulah tidur, dan nanti malam tambah 4 sholat lagi. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Yang sudah melakukan alhamdulillah, yang belum melakukan malam ini insya Allah, yang nggak mau melakukan innalillah.